Ya, bagaimana penanganan kasus COVID-19 di Jakarta langsung? Kita akan bergabung dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Selamat siang, Pak Riza Patria. Salam sehat selalu. Selamat siang, salam sehat selalu buat semuanya. Baik, Pak Riza, ini kalau melihat dari angka kenaikan di DKI Jakarta mencatat tertinggi kenaikannya dalam satu hari yaitu 1.094 kasus. Bagaimana Pemprov DKI menilai hal ini? Ya, yang pertama ada beberapa sebab peningkatan daripada penyebaran di DKI Jakarta ya. Yang umum itu disebabkan memang satu ya, DKI Jakarta ini sudah sejak awal melakukan PSBB, kemudian masuki masa transisi. Jadi dulu ketika masuk PSBB sudah lama masyarakat Jakarta berada di rumah. Kemudian ketika masa transisi pelonggaran mulai keluar rumah secara bertahap dan mengikuti pelonggaran daripada kegiatan yang kami buka. Karena ada kejenuhan dan lain sebagainya mulai pada keluar. Yang kedua memang kedisiplinan masyarakat belum sepenuhnya baik ya. Masih saja ada masyarakat yang belum disiplin, belum patuh. Padahal kami sudah menghadirkan sebanyak mungkin aparat, peraturan, penegakan disiplin dan lain-lain. Yang ketiga memang disebabkan oleh banyaknya testing yang kami lakukan selama ini ya. DKI Jakarta termasuk provinsi yang terbaik dalam melakukan testing ya. Lebih dari 55.000 dalam sepekan ini kami lakukan testing melebihi standar yang 5 kali daripada standar yang diminta oleh WHO. Kemudian memang beberapa hari kemarin kita mengalami libur yang panjang. Banyak masyarakat yang juga berinteraksi dan keluar kota, ya kemudian kembali ke Jakarta dan banyak juga masyarakat dari luar kota yang ke Jakarta. Memang kami di Jakarta ini karena sebagai ibu kota dia menjadi penghubung, menjadi hub daripada warga Jakarta yang keluar masuk luar negeri, keluar masuk daripada daerah dari Aceh sampai Papua. Nah ini juga salah satu penyebab. Namun demikian kami terus meningkatkan dukungan prasarana dan sarana, jumlah tenaga atau sumber manusia, apakah dokter, perawat, tenaga sukarela dan lain sebagainya. Dan kami terus melakukan peningkatan jumlah tenaga kesehatan yang profesional, meningkatkan sarana prasarana, kemudian meningkatkan tes. Banyak hal yang kami lakukan, terus merevisi, menyempurnakan berbagai regulasi. Termasuk terakhir kami membuat Pergub 79 tahun 2020 tentang denda progresif. Ya. Kemudian juga kami memastikan bahwa gugus tugas sampai tingkat terendah di RW, di RT berjalan dengan baik. Bahkan kami meminta setiap rumah menunjuk satu anggota keluarga sebagai kader COVID untuk memastikan bahwa setiap anggota keluarga di rumah melaksanakan protokol COVID dengan baik. Baik, Pak Riza, kalau melihat dari beberapa poin penting tadi, tentu patut diapresiasi dengan testing rate yang cukup meningkat untuk wilayah DKI Jakarta. Namun bagaimana dengan klaster perkantoran yang saat ini cukup ramai dibicarakan? Apakah memang dari catatan Pemprov sendiri banyak sekali kantor-kantor yang tidak mematuhi aturan-aturan protokol ataupun SOP yang telah ditentukan oleh Pemprov? Memang untuk perkantoran ada beberapa masalah ya kalau kita identifikasi ya. Pertama, di perkantoran di Jakarta ini umumnya ruangannya lebih sempit ya. Dia kan tidak terbuka ya, perkantoran itu ruangan lebih sempit dan tertutup ya. Kemudian juga di perkantoran itu kan menggunakan AC. Kemudian di perkantoran itu kami sudah minta sesungguhnya untuk jumlahnya tidak lebih dari 50%. Bahkan kami minta sedapat mungkin di perkantoran itu kurang dari 50%, kemudian mengatur jadwal kedatangan yang berbeda dibagi beberapa shift, jam makan siang, jam pulang kantor, kemudian terus melaksanakan protokol COVID di kantor, menyiapkan termogan, disinfektan, hand sanitizer, kemudian berjarak. Bahkan kami minta juga di setiap kantor untuk membuat gugus tugas dan menyiapkan tim untuk melakukan pengawasan dan koordinasi. Namun demikian di kantor ini agak lebih sulit karena di kantor ini karena teman bekerja dalam sejawat begitu, sesama teman. Umumnya penggunaan masker ini di kantor ini belum semuanya tertib ya. Apalagi di kantor kan kadang terjadi dialog, diskusi dan sebagainya.
Dan kami juga petugas tidak dengan mudah bisa masuk satu-satu ke ruang-ruang kantor ya. Ya. Kami menyiapkan petugas yang berpatroli, razia, tapi tidak semudah itu ya. Untuk itu kami minta di kantor harus ada kesadaran yang lebih baik daripada pimpinan di setiap kantor untuk memastikan bahwa di kantor masing-masing semua patuh dan taat melaksanakan protokol. Ya, Pak Rizani, apalagi bicara soal kontrol terhadap beberapa aktivitas, ini salah satunya yang patut dipertanyakan adalah mengenai memperbolehkan kembali live music di kafe-kafe ataupun bioskop. Nah, ini bagaimana pengawasan dari Pemprov DKI agar bisa memastikan keamanan dan juga protokol dilakukan dengan baik oleh para pelaku usaha di bidang tersebut? Jadi yang pertama terkait bioskop, memang ini sudah lama para pengelola, para asosiasi pengusaha bioskop meminta untuk dibuka ya. Kami sejujurnya dulu di awal bulan Juni sudah mengatur di minggu terakhir akan membuka bioskop. Tapi karena berbagai pertimbangan belum juga kami buka. Akhirnya dalam beberapa hari yang lalu setelah berkoordinasi dengan pemerintah pusat, gugus pusat, akhirnya kami memutuskan bahwa bioskop dapat dibuka dengan beberapa persyaratan. Kalau kita lihat ya, melalui persyaratan bioskop dan kita lihat di beberapa negara, sesungguhnya di beberapa negara dianggap bioskop bukan tempat yang rentan ya. Justru bioskop itu lebih aman dibandingkan restoran, dibandingkan perkantoran, apalagi dibandingkan di dalam pesawat terbang ya. Kenapa bioskop lebih aman dari ketiga tempat lainnya tadi? Pertama karena di bioskop itu kita itu umumnya menghadap ke depan. Jadi potensi droplet itu hampir tidak ada. Selain nanti memang di bioskop itu kita minta melaksanakan protokol COVID, berjarak, menggunakan masker, ada pengecekan suhu dan lain sebagainya, pembayarannya melalui online, cashless dan sebagainya, tidak ada sentuhan. Nah di bioskop itu juga dia itu umumnya tidak berbicara satu sama lain, karena orang yang datang ke bioskop itu kan berbeda, bukan dalam sekelompok grup begitu. Umumnya jadi tidak ada pembicaraan. Semua orang tenang di dalam bioskop, mendengar dan melihat. Kemudian yang berikutnya di bioskop itu kenapa juga lebih baik. Jadi umumnya di bioskop itu dia sekalipun tertutup, dia memiliki ventilasi atau sirkulasi udara yang jauh lebih baik. Kemudian di bioskop itu dia luas ruangannya, ceilingnya luas, jadi potensi droplet atau airborne juga hampir tidak ada. Jadi beberapa kelebihan bioskop ternyata jauh lebih baik ya menurut para ahli, para pakar di berbagai dunia. Hampir 48% bioskop di dunia itu sudah dimulai sejak beberapa pekan yang lalu. Bahkan Indonesia termasuk negara yang paling akhir ini menggunakan bioskop sebagai unit yang akan dibuka. Baik Pak Riza, kalau melihat dari penambahan kasus yang mencatat angka tertinggi per harinya ini, bagaimana upaya Pemprov untuk memantau dan juga melihat kemungkinan penuhnya fasilitas-fasilitas kesehatan, baik itu rumah sakit rujukan ataupun tenaga dokter? Jadi kalau melihat fasilitas yang kami miliki, sejujurnya kami telah memiliki 483 ya ruang ICU, baru terpakai 71% ya. Kami memiliki tempat tidur 4.456, baru terpakai 64%. Jadi laboratorium kami juga ada 54 yang siap setiap hari dengan sampel 11.267. Jumlah tenaga kesehatan kami lebih dari 30.260. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, di Jakarta kami memiliki fasilitas yang termasuk yang terbaik, terlengkap dan terbanyak dengan tenaga medis yang profesional dibandingkan mungkin dengan beberapa provinsi yang lainnya. Jadi itu tidak mengkhawatirkan dan kami terus senantiasa meningkatkan jumlah, kuantitas dan kualitas daripada sarana prasarana. Jumlah obat-obatan, masker, APD lainnya melebihi dari yang disyaratkan. Ya Pak Riza, untuk menutup nih, kalau melihat dari denda sudah disampaikan, kemudian juga himbauan juga, bagaimana Bapak ingin menyampaikan pesan juga kepada publik pentingnya mematuhi protokol kesehatan terutama di masa-masa saat ini? Jadi kami selalu menyampaikan dengan berbagai program, aplikasi, mengkampanyekan, mensosialisasikan bahwa menurut para pakar, keberhasilan kita mengurangi atau memutus mata rantai penyebaran virus itu 80%
terletak pada warga itu sendiri, terletak pada kesadaran, kepatuhan, dan disiplin warga. Untuk itu kami minta masyarakat untuk patuh disiplin. Jangan menunggu ada anggota keluarga kita yang terpapar, apalagi meninggal, baru kita menyadari pentingnya protokol COVID. Jadi jangan sampai ada keluarga kita yang meninggal, baru kita aware, baru kita peduli, baru kita perhatian dan sebagainya. Jadi mohon setiap hari kita melihat ada angka yang bertambah, setiap hari kita melihat ada yang meninggal, mohon ini cukup sebagai sebuah peringatan bagi kita semua untuk patuh dan taat. Dimanapun, kapanpun, mari kita melaksanakan protokol COVID dengan sebaik-baiknya. Namun kita bersyukur bahwa di Jakarta ini angka kematiannya terus menurun, sudah 3%, dan jumlah kesembuhannya terus meningkat, sudah 78,2%. Ini menunjukkan bahwa virus corona di Jakarta cukup dapat kami kendalikan, dan kami bisa menangani dengan baik sehingga kesembuhannya terus meningkat dan angka kematian terus menurun. Baik, Pak Riza, terima kasih telah bersama kami, bersama seputar iNews RCTI. Salam sehat dan terus Bapak menunjukkan komitmen untuk bisa memantau dan mengontrol bagaimana pengembangan dan penanganan kasus COVID di DKI Jakarta ini. Terima kasih. Terima kasih. Baik, salam sehat selalu.